kabarnya semua? Nah, balik lagi nih kita sekolah minggu hari ini sama Kak Dinda. Nah, sebelumnya kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdiri sama-sama, kita mau muji Tuhan. It's a great day. Yuk! It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light, walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Running in the light of the Lord. Run, run, run in the light. Run, run, run in the light. Run, run, run in the light. Running in the light of the Lord. Nah, udah panas semuanya. Nah, udah pada seneng kan? Hari ini kita balik lagi sekolah minggu. Kita memuji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan lagi hari ini. Sebelumnya hari ini cuacanya sangat cerah sekali. Mataharinya bersinar terang. Ada banyak burung-burung berkicauan. Nah, kakak mau ajak nyanyi lagi. Kita nyanyi matahari bersinar terang. Yuk! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Silakan duduk. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk matahari yang sangat cerah. Terima kasih juga untuk nafas kami yang baru. Terima kasih juga untuk kami telah terjaga dalam tidur malam kami ya Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berikan kami agar kami bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kakak mau ngajak lagi kita bangkit berdiri untuk kita nyanyi burung pipit tidak menabur. Yuk. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung
adik-adik, seperti lagu tadi, Tuhan Yesus selalu memberkati, memelihara kita sepanjang hidup kita. Namun, yang adik-adik harus tahu, kita harus selalu taat. Contohnya, kita harus mengikuti aturan dari mama papa, kayak dari guru, menghormati orang yang lebih tua, menghormati teman, dan banyak deh adik-adik yang bisa adik-adik lakuin. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kakak mau ajak lagi kita untuk bernyanyi TAAT taat. Yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Gak terasa ya adik-adik, hari ini kita sudah masuk hari Minggu lagi. Kak Ivan juga merasa loh, hari-hari selama di rumah ini begitu cepat. Perasaan baru kemarin hari Minggu. Hari ini kita sudah masuk ke hari Minggu lagi. Tapi apapun itu, kita tetap harus bersyukur ya adik-adik. Nah, sebelum memulai firman hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul, meskipun secara online, untuk bersama-sama beribadah di sekolah minggu ini. Dan Tuhan, jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini Kak Ivan mau tanya dulu nih. Di antara adik-adik, ada nggak yang pernah bertemu dengan orang-orang seperti gambar ini? Nih. Nah, gambar apa ini kira-kira adik-adik? Ya, ini gambar pengemis. Nah, adik-adik ada nggak yang pernah bertemu dengan pengemis seperti ini? Di mana? Di sekolah? Di jalan? Di depan rumah? Nah, terus ketika bertemu dengan pengemis seperti ini, gimana sih perasaan adik-adik? Sedihkah? Nggak tega? Atau seperti apa? Nah, lalu apa yang adik-adik lakukan ketika bertemu dengan pengemis seperti ini? Apakah adik-adik langsung menolong, memberi uang? Atau adik-adik mendoakan? Atau apa? Nah, itu tadi gambar yang pertama adik-adik. Sekarang kita coba lihat ya gambar yang kedua. Nah, apa gambar ini kira-kira? Siapa ini kira-kira? Ya, ini adalah gambar orang yang lagi sakit, gambar anak yang lagi sakit. Nah, kira-kira di antara adik-adik, ada nggak sih yang pernah jenguk teman adik-adik yang lagi sakit? Ada yang pernah? Teman apa? Teman sekolah? Teman gereja kah? Atau bahkan tetangga sekitar rumah? Ada yang pernah adik-adik? Nah,
Lalu waktu adik-adik mengunjungi teman adik-adik itu yang sedang sakit, apa perasaan adik-adik? Apakah adik-adik sedih? Atau adik-adik kecewa, kasihan? Atau adik-adik rasanya kayak pengen teman-temannya cepat sembuh? Nah, terus selain menjenguk, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik kasih bingkisan? Atau adik-adik mendoakan? Atau apa? Nah, Kak Ivan pun juga pernah loh adik-adik menjenguk teman Kak Ivan yang sedang sakit. Jadi ceritanya waktu itu malam-malam teman Kak Ivan line tuh chat lewat line kasih tahu kalau dia tiba-tiba perutnya sakit dan buang air besar terus atau diare lah. Nah, terus karena tahu hal itu, Kak Ivan dan teman-teman Kak Ivan buru-buru mengantar teman Kak Ivan itu ke rumah sakit. Bahkan kami bergantian menunggu teman Kak Ivan itu di rumah sakit. Walaupun besoknya Kak Ivan dan teman-teman masih harus kuliah. Tapi teman Kak Ivan itu sangat berterima kasih. Sangat senang karena ada teman-temannya yang mau memperhatikan dia. Nah, lalu kita akan lanjut ke gambar ketiga. Nah, kira-kira gambar apa ini adik-adik? Ada yang bisa tahu? Ya, ini gambar orang yang lagi ada di penjara adik-adik. Nah, siapa di sini yang pernah bertemu dengan orang yang seperti ini? Siapa yang pernah datang ke penjara? Siapa? Nah, Kak Ivan juga pernah. Kalau adik-adik, waktu itu datang ke penjara dalam rangka apa? Study tour kah? Atau diajak orang tua? Atau apa? Terus waktu kapan? Nah, kalau Kak Ivan pernah 2 kali adik-adik. Waktu SMP dan SMA. Semuanya study tour. Waktu itu kami berkunjung ke penjara. Ada penjara di Jogja waktu itu. Nah, melihat orang-orang yang ada di penjara, Kak Ivan jadi kasihan adik-adik. Karena mereka tempat penjara itu kan adik-adik yang pernah lihat sempit kan ya adik-adik. Tempatnya sempit, kemudian di dalam satu ruangan rame-rame, kemudian tempat tidurnya juga hanya alas tikar atau bahkan hanya di lantai. Dan makan juga pun seadanya adik-adik. Nah, waktu adik-adik juga berkunjung, gimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik sedih? Atau adik-adik nggak tega? Atau justru adik-adik, oh ya sudah sepantasnya, karena kan mereka sudah berbuat jahat. Nah, seperti apa perasaan adik-adik? Nah, melihat ketiga gambar tadi adik-adik, ada gambar pengemis, ada gambar anak yang lagi sakit, ada gambar orang lagi di penjara. Di Alkitab juga ada loh kisah yang mirip dengan tadi ketiga gambar tersebut. Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Ya, kisahnya ada di Matius 25 ayat 31 sampai 40. Yuk adik-adik, kita sama-sama buka Matius 25 ayat 31 sampai 40. Adik-adik yang sudah ketemu, katakan amin. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Sudah? Sudah ketemu semua? Nah, kalau sudah, yuk kita sama-sama baca mulai dari ayatnya ya. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan? Atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan. Nah, untuk membantu adik-adik lebih memahami firman Tuhan pada hari ini, Kak Ivan punya ilustrasi. Yuk, kita sama-sama lihat ilustrasi berikut ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kira-kira setelah menonton tadi ilustrasi dan juga tadi setelah baca dari firman Tuhan, ada yang tahu nggak adik-adik? Kira-kira tadi ceritanya tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, pinter.
Tadi itu semua ceritanya tentang penghakiman terakhir adik-adik. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu tugas hakim? Siapa sih hakim? Atau bahkan mungkin di antara adik-adik ada nggak yang cita-citanya jadi hakim? Ada? Jadi tahu apa itu? Siapa sih hakim? Apa sih tugasnya? Ada yang tahu? Ya adik-adik, jadi hakim itu dia bertugas untuk memutuskan seorang itu bersalah atau enggak. Jadi, oh kamu salah, oh kamu benar, oh kamu salah, seperti itu. Dia yang memutuskan seorang itu bersalah atau enggak adik-adik. Nah, jadi dari tadi, cerita tadi, itu ingin menunjukkan bahwa suatu saat nanti kita ini juga akan dihakimi seperti itu adik-adik. Tapi yang menghakimi, yang jadi hakim itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang akan menentukan, oh kamu salah, oh kamu benar. Nah itu Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Nah selain itu, setelah menonton tadi, mungkin adik-adik ada juga yang bingung, ada yang bertanya-tanya. Kak, kok tadi disebutin kalau Tuhan Yesus lapar, sakit, bahkan dalam penjara? Emangnya Tuhan Yesus bisa lapar, Kak? Emangnya Tuhan Yesus bisa haus? Emangnya Tuhan Yesus nggak punya pakaian kok sampai minta pakaian? Emangnya Tuhan Yesus bisa sakit, Kak? Bahkan tadi disebutin kalau dalam penjara. Nah, emangnya Tuhan Yesus salah apa, Kak? Kok sampai harus di penjara? Nah, ada yang bertanya seperti itu, adik-adik? Nah, lalu kalau adik-adik ada yang tahu, ada yang bisa bantu Kak Ivan untuk jawab? Ada yang tahu jawabannya? Bisa bantu Kak Ivan? Kira-kira kenapa ya kok Tuhan Yesus disebutin dia lapar, sakit, haus, telanjang, terus dalam penjara? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi itu tadi semua itu hanya gambaran adik-adik, hanya perumpamaan. Jadi, melalui firman tadi, Tuhan Yesus itu sedang ingin menggambarkan dirinya itu sebagai orang-orang yang terasing adik-adik. Orang-orang yang seringkali kurang mendapat perhatian, yang seringkali kita kurang perhatikan. Siapa aja itu? Yaitu tadi, orang yang lapar, orang yang gak punya pakaian, yang membutuhkan tumpangan, orang-orang yang sakit, juga orang-orang yang ada dalam penjara adik-adik. Orang-orang seperti itu orang yang seringkali kita lupakan, seringkali kurang terperhatikan oleh kita. Jadi Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan seperti itu adik-adik. Lalu apa hubungannya dong dengan penghakiman terakhir, dengan penghakiman tadi? Ya, jadi dahulu adik-adik, jadi zaman dulu orang Israel itu menganggap bahwa mereka ini istimewa adik-adik. Mereka menganggap bahwa mereka punya hak khusus, mereka punya istilahnya privilege khusus, bahwa mereka ini semua keturunan Abraham. Jadi karena mereka menganggap mereka keturunan Abraham yang diberkati Tuhan, jadi mereka merasa bahwa oh ya udah kalau gitu bisa berbuat seenaknya. Nah, melalui firman ini Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa gak bisa, meskipun orang Israel ini keturunan Abraham pun mereka juga nanti akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kita tetap harus berbuat baik adik-adik. Gak bisa hanya menganggap karena oh saya sudah keturunan Abraham, oh saya diberkati Tuhan, jadi kita bisa berbuat seenaknya. Nah, Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan itu adik-adik. Bahwa perbuatan itu juga penting. Perbuatan kita, perhatian kita kepada sesama. Lalu adik-adik, selain itu, di firman Tuhan tadi, kan juga disebutin tuh, kalau Tuhan memisahkan mereka menjadi, ada yang kawanan domba, ada juga yang kawanan kambing adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah melihat domba? Ada? Atau bahkan pernah megang domba? Ada yang pernah? Di mana adik-adik? Di kebun binatang? Taman safari? Ada yang pernah? Ya,
Biasanya kan kita kalau ke kebun binatang atau safari kan bisa lihat berbagai macam hewan. Nah, salah satu hewan di sana itu ada domba, adik-adik. Nah, gambarnya seperti ini, adik-adik. Tahu kan ya? Jadi domba itu punya bulu yang lebat, adik-adik. Bulunya tebal. Nah, lalu suatu saat ketika bulu-bulunya ini sudah lebat, sudah tebal, bulu-bulu dari domba ini akan dicukur, adik-adik, akan digunting oleh si sang empunya domba tadi. Jadi bulu-bulu domba akan digunting buat apa? Buat bikin pakaian, adik-adik. Kan banyak tuh pakaian yang dari bulu domba. Ada jaket, ada juga bisa baju yang dari bulu-bulu domba, atau bahkan selimut, atau bahkan mungkin adik-adik ada yang punya pakaian dari bulu domba. Nah, bulu domba itu bisa dibikin berbagai macam pakaian. Dan pakaian-pakaian tersebut hangat, adik-adik. Jadi ketika kita kedinginan, kita pakai jaket, kita pakai selimut dari bulu domba, yang tadinya kita kedinginan, kita jadi terasa hangat, adik-adik. Nah, tapi apa coba yang terjadi ketika domba itu bulu-bulunya udah digunting, dicukur? Iya, domba itu jadi botak, adik-adik. Dombanya jadi hilang bulu-bulunya. Jadi seperti ini, adik-adik. Kasihan kan? Jadi ketika musim dingin misalnya, domba-domba itu ketika bulu-bulunya udah habis, jadi kedinginan, adik-adik. Tapi domba berkorban. Jadi domba itu berkorban untuk siapa? Untuk kita-kita yang memakai pakaian dari bulu domba. Jadi domba mengorbankan dirinya supaya orang lain bisa menikmati manfaat dari bulunya tersebut. Itulah domba, adik-adik. Jadi kenapa orang-orang yang tadi memperhatikan, yang berbuat baik, dipisahkan menjadi kawanan domba. Nah, lalu selain domba ada apa tadi? Ada kawanan kambing. Siapa di sini yang pernah lihat kambing? Ada yang pernah? Biasa di desa-desa banyak, adik-adik, kambing. Di pinggir jalan, di rumah-rumah, depan rumah, di pekarangan rumah, itu banyak. Nah, gambarnya seperti ini, adik-adik. Ini gambar kambing. Ini gambar kambing muda, adik-adik. Jadi, kambing yang masih kayak adik-adik ini, masih kecil-kecil. Nah, ada yang tahu sifat dari kambing muda ini? Kambing muda ini biasanya bandel, adik-adik. Kalau domba, itu kan diperintah gembala dengan suara gembala, itu kan langsung nurut. Nah, sedangkan kalau kambing, itu susah diatur, adik-adik. Misalnya, gembalanya mengarahkan supaya, ayo dibawa sama-sama ke sini. Biasanya dia nggak mau, adik-adik. Dia lari ke sana, kemari. Ya dia nggak nurut lah sama gembalanya. Jadi susah diatur, adik-adik. Beda banget kan sama domba tadi. Nah, itulah sebabnya kenapa ada juga orang-orang yang dikategorikan, dimasukkan ke dalam golongan kambing. Karena mereka tidak berbuat baik kepada orang lain, tidak perhatian kepada orang lain, malah merepotkan, bukannya berbuat baik malah merepotkan. Jadi dimasukkan ke dalam kategori kambing, adik-adik. Seperti itu. Nah, dari firman Tuhan kali ini, sebenarnya Tuhan Yesus sedang ingin mengajak kita semua, adik-adik, untuk bisa bersama-sama berbuat baik dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus akan sangat senang kepada anak-anaknya yang mau menunjukkan kasih Tuhan itu melalui perbuatan baik, melalui perhatian kepada orang-orang di sekitarnya, kepada sesamanya. Nah, bentuk perhatian kita, perbuatan baik kita kepada orang lain, kepada sesama, itu bisa bermacam-macam, adik-adik. Yang paling sederhana adalah apa? Kita bisa berdoa. Iya, jadi kita bisa menunjukkan perhatian kita kepada orang lain melalui doa.
kita bisa mulai, misalnya kita bisa mulai mendoakan papa kita, mendoakan mama kita, mendoakan kakak, mendoakan adik, atau mendoakan teman-teman. Bahkan kita juga bisa belajar adik-adik untuk mendoakan siapa? Mendoakan pemerintah Indonesia. Kita bisa bantu untuk mendoakan Bapak Presiden Jokowi, bantu mendoakan Bapak Gubernur, agar mereka semua bisa bekerja dengan baik adik-adik. Supaya apapun yang keputusan yang diambil mereka itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita bisa mulai adik-adik dari hal yang paling sederhana dulu. Kita bisa mulai mendoakan orang lain. Dimulai dari mendoakan keluarga kita, mendoakan teman, orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang kita rasa membutuhkan pertolongan Tuhan, dan juga bisa mendoakan pemerintah Indonesia. Nah, selain dengan berdoa, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perhatian kita kepada orang lain? Ya, kita bisa berbagi kepada orang lain. Berbagi bisa macam-macam loh adik-adik. Bisa kita berbagi makanan, berbagi pakaian, bahkan berbagi perhatian dan waktu kita. Itu juga termasuk berbagi adik-adik. Misalnya contoh nih di sekolah, kita mulai dari sekolah dulu ya. Contoh ketika adik-adik di sekolah melihat ada teman adik-adik nih yang kok kayaknya dia kasihan, dia kelaparan karena dia lupa bawa bekal, atau memang dia biasanya tidak dibawain bekal karena memang misalnya dia kurang mampu. Nah, sedangkan adik-adik itu punya bekal lebih. Adik-adik dengan bekal adik-adik itu biasanya dimakan setengahnya aja, adik-adik udah merasa kenyang, udah merasa cukup. Nah, adik-adik bisa berbagi, adik-adik bisa membagikan makanan adik-adik, bekal adik-adik itu ke teman yang kelaparan tadi. Jadi itu termasuk berbagi adik-adik, berbagi makanan. Nah, selain makanan, kalau misalnya adik-adik juga nggak bawa bekal misalnya, bisa juga berbagi apa? Misalnya di sekolah lagi ada tugas, mengerjakan tugas dari guru. Sedangkan teman adik-adik ada yang pulpennya misalnya ketinggalan, atau pulpennya tintanya habis. Nah, sedangkan adik-adik bawa pulpen 2 atau lebih. Adik-adik bisa meminjamkan pulpen itu ke teman adik-adik yang tadi yang membutuhkan. Itu juga termasuk berbagi. Itu contoh yang di sekolah. Nah, contoh yang di rumah, kita bisa berbagi dengan kakak atau adik. Berbagi apa? Berbagi biasanya remote TV, berbagi komputer, berbagi mainan. Ayo, siapa di sini yang masih suka berantem sama kakak atau adik hanya gara-gara masalah mainan, masalah komputer, atau rebutan channel TV? Ayo ngaku, siapa? Siapa yang pernah berantem? Nah, itu dari situ kita juga bisa berbagi adik-adik. Dengan kita mengalah, dengan kita, oh ya udah, nggak apa-apa, kakak aja atau adik aja yang pakai dulu. Nah, dengan kita mengalah itu, kita juga sudah berbagi adik-adik. Sudah berbagi apa yang kita inginkan. Misal kita sudah berbagi mainan, sudah berbagi remote TV, berbagi komputer kepada kakak atau adik kita. Jadi biasanya kita berantem karena kita mau mengalah, kita mau berbagi dengan mereka, kita jadi berantem lagi nggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Nah iya, itu termasuk juga salah satu contoh berbagi adik-adik. Jadi yang selama ini masih suka berantem dengan kakak atau adik hanya karena masalah komputer, mainan, remote TV, bisa dicoba adik-adik dengan berbagi, dengan mengalah. Seperti itu. Itu contoh yang di rumah adik-adik. Jadi kan tadi Kak Ivan sudah bagi tuh contoh yang di sekolah sama di rumah. Adik-adik bisa punya contoh-contoh lain. Adik-adik juga pasti Kak Ivan percaya adik-adik tahu lebih banyak lagi apa yang bisa adik-adik lakukan dengan cara berbagi tadi. Nah, adik-adik bisa mulai melakukan hal itu. Jadi, kita sama-sama belajar 2 hal adik-adik hari ini. Ya, kita
bersama-sama. Yang pertama, kita belajar untuk apa? Tadi, kita belajar untuk bisa mendoakan. Kita mendoakan orang lain. Jadi kita mendoakan, misalnya dimulai dari papa, mama, kakak, adik, teman, pemerintah. Kita bisa belajar untuk mendoakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar untuk berbagi. Berbagi makanan, pakaian, perhatian. Nah, atau mungkin bisa juga yang tadi menjenguk teman yang sakit, menjenguk tetangga yang sakit. Itu juga termasuk berbagi perhatian. Nah, kita bisa yang kedua, kita bisa belajar untuk berbagi tadi. Bisa mulai dari rumah, berbagi di sekolah, ataupun dimanapun adik-adik berada, belajar untuk berbagi. Memang berbagi ini nggak mudah adik-adik. Kenapa? Karena ketika kita berbagi, pasti ada yang harus kita korbankan. Ya nggak? Ketika kita berbagi makanan, kan kita harus berkorban. Makanan kita jadi berkurang. Ya nggak? Ketika berbagi pulpoin, kita harus berkorban, ya pulpen kita. Tintanya pasti nanti akan berkurang. Ketika kita menjenguk teman, apa yang dikorbankan? Waktu kita. Jadi untuk menjenguk. Ada yang harus dikorbankan adik-adik. Tapi sama seperti domba tadi meskipun harus mengorbankan bulunya, tapi orang lain bisa menikmati manfaatnya. Sama dengan berbagi, meskipun kita harus mengorbankan sesuatu, tapi orang lain akan bisa merasakan adik-adik, merasakan manfaatnya, merasakan dampaknya dari perbuatan yang kita lakukan. Dan orang-orang pasti akan senang adik-adik dengan seperti kalau kita mau berbagi, kalau kita mau mendoakan orang seperti itu. Dan bukan cuma orang lain yang senang, Tuhan pun pasti akan senang. Jadi, yuk sama-sama mulai hari ini kita belajar untuk mendoakan orang lain, dan kita juga belajar untuk berbagi kepada orang lain sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka semua, sehingga Tuhan juga disenangkan dengan perbuatan kita. Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ini. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk kami bisa memperhatikan, kami bisa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu melalui mendoakan mereka maupun melalui kami berbagi apa yang kami miliki kepada orang lain. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami bisa berbagi dan mendoakan orang lain. Dan Tuhan, jika saat ini kami akan kembali berpisah, kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau sendiri yang berkati setiap apapun yang kami lakukan, supaya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan pertemukan kami kembali minggu depan untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online ini. Dan jika di antara teman-teman kami ada yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan yang sembuhkan, sehingga mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga ketika ada teman-teman kami mungkin yang sedang mengerjakan tugas-tugas dari sekolah selama belajar dari rumah ini, kiranya Tuhan juga berkati supaya mereka semua dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan hasilnya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan seluruhnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tadi adik-adik sudah kan mendengar cerita hari ini. Nah, setelah kita mendengarkan cerita, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi
mengumpulkannya di dalam amplop ya adik-adik. Nanti dikumpulkannya pas nanti kita ibadah di gereja bersama-sama. Sebelumnya kita akan menyanyikan Ku beri persembahan. Yuk. Kita mau berdoa untuk persembahan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita hari ini dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya menjadi kebesaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin menyudahi sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan di ibadah pada pagi hari ini sehingga kami bisa mengikuti dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk adik-adik masih tetap berdiri. Kita menyanyi Yesus menginginkan daku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah di penghujung sekolah minggu. Tuhan yang berkati, Tuhan juga melindungi kami dari segala sesuatu ya Tuhan. Tuhan juga yang memulihkan negara kami ya Tuhan yang sedang berada di dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan, semoga segera pulih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
berjumpa di minggu depan.